Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Gear tipe standar terbaru 2023. Salah satu warna terbaru yang baru saja dihadirkan oleh Yamaha beberapa waktu yang lalu, yaitu warna kuning Tosca. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality. Jadi bicara soal harga, Yamaha Gear tipe standar terbaru 2023 dibanderol di 18.205.000 untuk OTR Jakarta. Langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna Tosca Glossy, jadi warnanya glossy ya. Terdapat balutan striping bertuliskan Yamaha berwarna hitam. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan Blue Core, paduan warna biru dengan silver. Nah, di bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna chrome, jadi mengkilap seperti ini. Dan tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem yang pemakaiannya sangat praktis dan simple. Jadi cukup kita pencet seperti ini, jadi berupa tombol ya. Lanjut ke bagian bodi depannya, di bagian dasinya atau bagian depannya sini dia menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Untuk bagian headlampnya di sini sudah menggunakan LED dengan desain yang melengkung ke atas, jadi membentuk huruf U ya. Dan lancip di bagian ujung atasnya. Nah, di bagian ujung atas kanan kiri terdapat lampu kota atau lampu senja yang masih menggunakan bohlam biasa seperti ini. Kemudian terdapat beberapa motif garis-garis di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk headlampnya dia turun ke bawah seperti ini. Nah, ada tambahan di bagian bawahnya. Dan untuk reflektornya berwarna smoke ya, jadi kesannya mewah dan elegan. Kemudian di bagian tepinya, untuk area dalam sini dia menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur garis-garis. Nah, lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini menggunakan warna kuning glossy. Jadi atasnya Tosca Glossy dipadukan dengan kuning glossy. Ada balutan striping ya, bertuliskan Gear sangat besar ya, paduan warna merah kemudian dengan ungu paduannya. Kemudian ada Tosca juga di bagian atas, ada garis-garis Tosca di bagian bawah. Ada garis hitam di bagian depan dan ada tulisan Mio Gear menggunakan warna hitam kecil. Nah, di bagian tengahnya sini terdapat logo Yamaha 3D. Untuk bagian tengah hingga ke bawah ini full menggunakan bahan plastik kasar ya, hitam doff. Kemudian terdapat tekstur atau motif garis-garis di bagian tengahnya sini. Nah, untuk bagian sennya posisinya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa. Nah, jadi DNA-nya ini mirip dengan yang digunakan di NMAX, Aerox, kemudian X-Max. Jadi posisinya berada di bagian fairingnya untuk sennya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk bagian fender depannya di sini menggunakan warna kuning glossy dan polos, sama sekali tidak ada balutan striping. Dan warna kuningnya ini ditarik hingga ke bagian belakang. Jadi sama sekali tidak ada plastik kasar ya di bagian fendernya. Full plastik halus semua. Kemudian untuk suspensi depannya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Nah, di bagian velgnya ini masih menggunakan velg daripada Yamaha Mio Sporty atau Mio Smell yang dulu ya. Jadi masih dipertahankan hingga tahun 2023. Di sini menggunakan warna hitam glossy, total ada 5 palang. Jadi tampilannya simple. Kemudian untuk sensor kecepatan dia masih menggunakan model kabel seperti ini, menggunakan gearbox. Nah, untuk ban depannya menggunakan ukuran 80/80, ringnya 14. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless ya. Untuk mereknya IRC. Nah, di bagian pengeremannya, untuk pengereman depan tentunya sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian kalipernya menggunakan satu piston warna hitam. Untuk penampakannya dari bagian depan seperti ini. Jadi untuk headlampnya, reflektornya smoke dipadukan dengan sen di bagian kanan dan kirinya. Jadi posisi sennya dia selaras dengan headlampnya. Nah, tingginya sama ya. Untuk bagian atasnya seperti ini, paduan antara Tosca hitam dan kuningnya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Di bagian speedometer, di sini masih menggunakan full analog, sama sekali tidak terdapat digital. Baik itu di bagian kecepatan, odo, dan indikator bahan bakarnya. Kemudian ada logo Yamaha 3D di bagian bawahnya. Nah, di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, kemudian ada lampu jarak jauh, kemudian ada engine check dan ECO di bagian sebelah kiri.
Nah, untuk batoknya bagian belakang full menggunakan plastik kasar hitam doff. Untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein dan klakson. Di sebelah kanan ada hazard dan starter namun belum tersedia triple S karena ini yang versi standar. Kemudian turun lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya di sisi sebelah kiri terdapat rak yang terbuka ya dengan ukuran yang sangat luas. Bahkan untuk botol air mineral ukuran sedang juga bisa masuk ya ke raknya karena memang luas dan dalam. Terdapat fitur power charging atau power outlet namun belum tipe USB. Nah, di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Karena ini yang versi standar belum ada answer back ya. Namun di versi S-nya atau versi tertingginya ada fitur answer back. Lanjut ke bagian dek depan. Di bagian dek depannya sini full plastik kasar hingga ke bagian dek belakangnya. Nah, keunggulan dari Yamaha Gear di sini disediakan hook juga di bagian belakang. Jadi untuk hooknya dia depan belakang ya. Nah, tidak hanya di bagian depan, dia depan belakang ada hooknya. Nah, jadi enak nih buat belanja-belanja ya. Bawa-bawa barang, kantong kresek bisa depan belakang. Nah, lanjut ke bagian step floor-nya. Di bagian step floor full plastik kasar warna hitam. Nah, di bagian kanan dan kirinya ini terdapat tekstur ya. Garis-garis anti slip supaya kaki kita tidak licin atau tergelincir ketika berpijak di bagian step floor-nya. Di bagian tengah polos terdapat tulisan Sport Utility, diukir ke dalam. Kemudian di bagian sampingnya sini full plastik kasar, terdapat tulisan Shade Protection. Nah, untuk bagian step floor-nya dia naik ke atas, jadi disediakan untuk step anak kecil ya. Desainnya ini seperti Mio zaman dulu, Mio Sporty dan Mio Smile. Jadi naik ke atas supaya anak kecil kakinya sampai ya ketika berpijak ke stepnya, jadi tidak ngegantung. Kemudian untuk bagian step utamanya menggunakan bahan aluminium model klik, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, di bagian bodi belakangnya, di sini menggunakan warna Tosca. Nah, warnanya memang Yamaha semakin kesini semakin berani ya, menghadirkan warna-warna yang menurut saya unik. Jadi tidak ada warnanya di kompetitornya ya. Kompetitornya biasanya warnanya hanya warna biru, merah, putih, hitam, doff gitu-gitu ya. Nah, kalau Yamaha semakin kesini warnanya semakin aneh-aneh. Tosca, oranye, kuning, dan lain sebagainya. Contohnya Yamaha Gear ini. Jadi Tosca di bagian belakang, kemudian dipadukan dengan stripping warna kuning, ada tulisan 125, di sini menggunakan warna Tosca juga, ada tulisan 125. Kemudian ada tulisan Gear besar, paduan warna ungu ya, ungu dengan merah. Nah, ini balutan strippingnya juga full color nih. Tosca ketemu kuning tua, ada ungu dan merah. Kemudian ada garis-garis kuning, untuk garis merahnya ditarik hingga ke bagian belakang. Dan terdapat tulisan Gear di sini ya, Mio Gear warna kuning. Untuk tulisannya di versi standar ini menggunakan stripping, jadi bukan emblem. Kemudian di bagian bodi bawahnya sini plastik kasar, terdapat tulisan multi purpose, kemudian ada motif garis-garis juga. Nah, plastik kasarnya ini ditarik hingga ke bagian belakang full seperti ini. Nah, ini dia. Nah, untuk stop lamp dan sen belakangnya masih full bohlam, jadi LED-nya hanya di headlampnya saja. Untuk stop lampnya dibalut dengan mika berwarna merah. Untuk bagian sennya terdapat beberapa motif garis-garis seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini full plastik kasar, fendernya juga full plastik kasar dengan ukuran yang cukup panjang. Desainnya lancip di bagian ujungnya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya berada di ujung atas, kemudian ada tambahan mata kucing. Dan untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari bagian atas ini, jadi cahayanya akan turun ke bawah. Nah, di bagian atas di sini menggunakan full plastik kasar seperti ini. Nah, warnanya dia hitam doff. Kemudian untuk bagian joknya, nah joknya di sini menggunakan warna hitam, teksturnya bintik-bintik ya dengan ukuran yang cukup luas. Nah, soal jok tidak bisa diragukan, Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk nih, enak banget ya, joknya empuk banget. Kemudian untuk bagian bagasinya, nah ukurannya cukup luas tapi tidak bisa masuk helm karena memang desainnya dia mengecil di bagian depannya. Untuk posisi aki di atas, jadi tidak di bawah ya. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Nah, di bagian atasnya juga dibalut dengan cover plastik, jadi tidak langsung ke tangkinya. Nah, lanjut kita bahas ke sektor mesin ya. Di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah dibekali dengan teknologi Blue Core. Nah, untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya full hitam. Nah, di bagian cover CVT-nya untuk area depan sini dibalut dengan plastik ya. Jadi dia selaras dengan filter udaranya, seolah-olah dia menyatu seperti ini. Nah, masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian ada tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Nah, untuk suspensi belakang menggunakan single shock, posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster, jadi standar suspensinya.
Kemudian untuk bagian pengereman belakang masih tromol, ban belakangnya 100/70, ringnya 14, sudah tubeless, merek IRC. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan untuk knalpotnya seperti ini penampakannya. Jadi tampilannya simple, desainnya tidak terlalu naik ke atas ya. Dari bagian silencernya hingga ke leherannya full hitam, di bagian ujungnya tidak terdapat end cap. Kemudian terdapat cover muffler hitam juga, bahannya plastik kasar polos motifnya. Kemudian di bagian cover kipasnya plastik kasar juga, desainnya bulat ya, dan terdapat seperti logo Yamaha di sini. Nah, kisi-kisinya bolong-bolong seperti ini. Kemudian untuk covernya dia melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi ke bawah ya. Kemudian di area tengah tidak terdapat hager di bagian kolongnya, namun ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari sisi sebelah kanan belakang untuk Yamaha Gear tipe standar 2023, warna Tosca kuning. Jadi belakangnya menggunakan warna Tosca glossy dipadukan dengan stripping yang full color. Kemudian ke area decknya full plastik kasar hitam seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian bodi depannya atau batoknya menggunakan warna Tosca lagi. Jadi warna batoknya sama dengan warna bagian bodi belakang. Nah, di bagian fairing hingga ke fendernya menggunakan warna kuning. Jadi memang Yamaha semakin berani menghadirkan warna-warna yang unik ya. Paduan Tosca glossy dengan kuning glossy. Ini luar biasa sih. Untuk penampakannya full seperti ini. Ini dia untuk penampakan dari sisi sebelah kiri. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian motor Yamaha, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Bekasi atau bisa hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.